Sapa Indonesia pagi kembali hadir saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis masih bersama saya Putri Oktaviani. 2025 saudara adalah tahun fiskal pertama secara penuh Presiden Prabowo Subianto. Banyak sekali program-program yang menjadi janji kampanye. Tetapi juga banyak kejutan-kejutan yang diberikan. Refocusing anggaran untuk program makan bergizi gratis, kemudian modal Danantara, lalu diskon tarif listrik sampai 50%, diskon tarif pesawat. Nah, sebelumnya juga pernah menaikkan gaji hakim. Terbaru saudara, pembagian THR dan tunjangan kinerja sampai 100%. Banyak sekali ya kebaikan hati yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya, mampukah APBN kita mengakomodir niat baik ini? Kita ke data selanjutnya. Kenyataannya saudara, mimpi atau cita-cita besar Presiden harus menghadapi kekurangan uang. Tulang punggung yang membiayai banyak kebutuhan negara sedang kesulitan. Penerimaan pajak pada Februari 2025 anjlok lebih dari 30%. Kita bandingkan dulu saudara, penerimaan pajak di tahun lalu atau di tahun 2024 ini mencapai 269 triliun rupiah atau 13,5% dari target APBN di tahun 2024. Nah, Februari tahun ini penerimaan pajak yakni 187,8 triliun atau terrealisasi 8,6% dari target APBN 2025. Pencapaian pajak awal tahun ini sudah anjlok 30,19% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, apa dampak pajak yang anjlok? Kita ke data selanjutnya. Masalahnya lagi, belanja negara pada Februari 2025 ini mencapai 348,1 triliun rupiah. Dengan realisasi ini, APBN per Februari 2025 akhirnya defisit. Ini dia alias minus 31,2 triliun rupiah atau 0,13% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Padahal saudara, periode yang sama di tahun lalu di Februari 2024 APBN kita masih surplus 26,04 triliun rupiah atau 0,11% terhadap PDB. Ini saudara adalah defisit fiskal pertama sejak tahun 2021. Apakah defisit yang lebar ini kalau penerimaan pajak yang anjlok ini jadi sinyal bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja? Apakah jadi sinyal juga bahwa negara akan menarik utang lebih besar dari proyeksi? Kita ke data selanjutnya. Nah, yang pasti saudara, setelah tidak membuka APBN kita di Januari, Sri Mulyani sama sekali tidak menyinggung permasalahan Kortex yang dikeluhkan secara luas. Masalah yang terjadi, kata Sri Mulyani, adalah karena masalah global yang menekan harga komoditas. Dalam paparan kinerja APBN kemarin, saudara, Menkyu juga menyoroti deflasi beruntun yang terjadi di awal tahun 2025. Menkyu Sri Mulyani bilang, deflasi itu merupakan hasil desain pemerintah seperti diskon tarif listrik dan bukan pertanda krisis. Kebijakan pemerintah menurunkan administered price. Jadi umpamanya 2 bulan kita memberikan diskon listrik, itu pasti menurunkan harga. Kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk menurunkan beban teman-teman yang akan mudik lebaran, dari mulai tadi penurunan PPN tiket, kemudian harga tol dan lain-lain. Konita, jadi kalau deflasi itu karena administered price yang turun bukan krisis, iya kan? Bukan krisis kan, bener kan? Karena memang didesain untuk turun. Justru kalau kita lihat ini, dan tadi juga pemerintah mencoba menjaga daya beli masyarakat dengan membuat langkah-langkah menurunkan administered price, itu tujuannya supaya kita tetap stabil, makanya disebut resilient. Makanya kalau tadi saya sebutkan di dalam growth-nya, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,96, itu adalah growth ya, tahun sampai akhir tahun, dan Januari Februari deflasi karena berbagai langkah tadi, harga pangan turun, kemudian beberapa diskon listrik, itu menunjukkan krisis nggak, Konita? Nggak kan ya, itu upaya ya.
Usai jeda, Saudara, Kompas Bisnis akan kembali masih dengan ulasan mengenai anjloknya setoran pajak pemerintahan Presiden Prabowo dan dampaknya ke market dan investor bersama Head of Equity Research and Chief Economist Bahana Sekuritas Putra Satria Samijantoro. Sesaat lagi.